seperti apa? Seperti Matius 4 ayat 4 tadi. Matius 4 ayat 4. Bahwa Yesus menginginkan kepada kita bahwa Allah sanggup untuk melakukan apa? Melakukan kuasanya untuk melakukan kehendaknya melalui kuasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan setan tadi. Makanya Yesus mengarahkan pikiran setan itu untuk apa? Untuk dia melihat betapa Allah yang hidup itu, Allah yang penuh kuasa itu sanggup melakukan apa yang dipertanyakan oleh setan itu. Itu juga dipesankan kepada kita sebagai apa? Sebagai manusia. Supaya apa? Supaya jangan ragu untuk menggunakan firman Tuhan atau kebenaran Tuhan itu untuk menghadapi masalah-masalah seperti yang Yesus hadapi ketika dicobai oleh setan itu. Mungkin itu bahasa sederhananya. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta sambil mungkin kesimpulan karena waktu kita sudah tinggal 4 menit lagi. Kalau Pak Teguh sudah tahu jawabannya, nggak usah dipertanyakan lagi ya. Kasih tambahan aja Pak Teguh sekali lagi ini kemudian apa? Baik, terima kasih Pak Teguh. Dalam pelajaran kita ini, apa yang saya hanya berpatokan terhadap akan firman Tuhan. Sekalipun kita sebagai umat Tuhan, tentu kita sudah mengerti akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Pak Teguh tadi, memang itu sangat jelas. Karena sekarang banyak orang-orang bijaksana, orang-orang intelek, seperti saya katakan tadi, mereka mencoba untuk membenturkan ide-ide mereka terhadap akan firman Tuhan. Sehingga di saat ide mereka itu tidak berterima kepada firman Tuhan, akhirnya firman itu yang mereka abaikan. Ide mereka yang mereka mencoba kembangkan, yang akhirnya ide mereka itu menjadi satu aturan yang harus dilakukan. Itu tidak tepat. Nah, itu makanya disampaikan oleh Pak Teguh tadi, sekalipun sudah tahu jawabannya tapi ditanyakan kembali, saya ulangi membaca, manusia menganggap diri mereka lebih bijaksana daripada firman Allah. Ingat, Alkitab, Yesus itu sendiri. Sebagaimana Alkitab itu sumbernya datangnya dari Tuhan, Yesus sendiri tetap menggunakan akan firman Tuhan. Dia tidak lepas dari akan firman Tuhan. Kalau mungkin dalam perjanjian lama, istilahnya Allah berfirman, ya itu sering kita dapat ya, dalam perjanjian lama Allah berfirman. Tetapi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ada tertulis. Itu mungkin satu kesatuan yang mungkin sama sebenarnya maknanya. Artinya Allah berfirman. Apakah kata Allah? Kan begitu. Kalau itu di masa di perjanjian lama, kalau di perjanjian baru ada tertulis. Sama saja. Apa kira-kira yang tertulis di dalam Alkitab Tuhan? Adalah akan firman Allah. Baik, saudara-saudari, saya mencoba untuk menyimpulkan akan pelajaran kita. Sebagaimana pada masa sekarang saya Pendeta, tolong disimpulkan saya mau tambahkan sedikit. Ya. Oh, bisa? Boleh, silakan. Ya. Supaya jangan sampai terjadi benturan antara orang yang menganggap diri, artinya orang yang tidak terpelajar. Nah, supaya jangan sampai kita menjadi a priori terhadap orang-orang yang mungkin dari teologi mengambil filsafat dan sebagainya. Ya, ini saya mau ingin menambahkan bahwa kepintaran, pemahaman, pengetahuan tentang Alkitab itu sangat penting. Tetapi seringkali orang-orang yang pintar itu salah menafsirkan akan firman Tuhan itu sendiri. Nah, supaya jangan sampai nanti anak-anak kita nanti nggak usah jadi pendeta kan begitu. Nah, karena percuma, itu nggak boleh.
Kita melihat bagaimana orang-orang Majus, itu orang-orang Majus dari timur. Mereka adalah pelajar-pelajar, kalau dikatakan pelajar-pelajar kitab kuno. Ya. Yang bisa saja itu merupakan kitab suci, ya, bilangan. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui bintang. Bintang telah terbit bintang dari Yakub. Itu nubuatan Bileam. Itu nubuatan Bileam terhadap Yakub pada waktu itu. Ketika mereka mempelajari itu, kemudian mereka memaknainya, memahaminya sehingga mereka siap ketika Yesus lahir ke dunia. Siap menyambut ketika mereka melihat apa? Bintang itu. Nah itu. Jadi perlu kita apa? Perlu kita memahami akan firman ini, mempelajari akan firman Tuhan ini, mengetahui akan firman Tuhan itu, tetapi janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri. Ini yang penting. Ya. Teori-teori yang kita pelajari, misalkan di bangku pendidikan, ya, itu bukanlah menjadi suatu acuan bagi kita di dalam memahami dengan benar firman ini. Tetapi pendekatan kita secara pribadi kepada apa? Kepada Tuhan melalui firman-Nya. Nah ini, supaya jangan sampai terjadi, wah, kalau begitu kita tidak perlu tahu tentang firman Tuhan. Yang kita menjadi orang pintar untuk apa? Untuk mempelajari firman Tuhan itu. Jangan. Kita perlu apa? Mempelajari, memahami, tetapi harus apa? Harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk memahami itu lebih apa? Lebih mendalam. Apa yang kita dapatkan itu hanya apa? Hanya luarnya saja. Tetapi untuk memahami secara mendalam, memerlukan hubungan yang apa? Hubungan yang dekat kita dengan apa? Dengan Tuhan. Inilah yang perlu kita apa? Perhatikan. Supaya jangan sampai, wah orang kalau jadi orang pintar, jadi orang bijaksana, jadi orang yang berpengetahuan, nanti bisa-bisa apa? Bisa-bisa nggak baik katanya. Nah itu. Jadi itu perlu kita apa? Perhatikan. Jadi nggak masalah kalau misalnya mau belajar firman Tuhan secara lebih mendalam, bahkan sampai S1, S2, S3 pun nggak masalah. Tidak masalah. Tetapi di dalam memahami banyak pelajar-pelajar yang apa? Tetapi mereka menyalahartikan apa? Firman Tuhan itu. Salah menafsirkan akan firman Tuhan ini. Jadi kita harus apa? Kita harus belajar firman Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah pendekatan kita dengan Allah itu lebih mendalam sehingga kita dapat memahami firman-Nya. Itu saja. Mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Mana Sinaga? Mas Sinaga keluar? Bukan keluar, sinyal kayaknya. Mana Pak Sinaga ini? Iblis soal Alkitab. Lanjut aja. Ini simpulkan aja Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, saudara-saudari, untuk atas diskusi-diskusinya. Saya akan mencoba menyimpulkan akan firman Tuhan ini. Saudara-saudari, ingat, setan sendiri tahu akan firman Tuhan. Ya, tahu akan isi firman Tuhan, sehingga dia juga bisa mencoba Tuhan, dia menggunakan ayat tertulis. Baik. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah setan tahu akan firman Tuhan, tetapi dia tidak menuruti akan firman Tuhan. Untuk itu, kesimpulan bagi kita pada sahabat yang kudus ini adalah sedikit pun yang kita alami ataupun pengetahuan kita terhadap firman Tuhan, jika itu kita imani dan kita lakukan, itu sudah lebih dari cukup bagaimana kita untuk mengerti dan memahami
rencana Tuhan kepada kita. Maka dengan demikian, sebagaimana pelajaran kita pada Sabat yang kudus ini, Yesus atau pandangan Yesus dan para rasul dari Alkitab, kita sudah mendengarkannya bahwa Yesus sendiri melakukan akan firman Tuhan dan mengakui sebagai firman Tuhan. Sekarang kita sebagai murid-muridnya, kita juga perlu meneladani apa Yesus lakukan dalam kehidupan kita, yang dimana itu menjadi satu modal dasar dalam kehidupan kita, di saat kita menjalani hari-hari kita yang sekalipun, saya mencoba untuk menghubungkan dalam kesimpulan pelajaran kita, apa yang terjadi di masa sekarang, mewabahnya virus corona ini, dengan firman Tuhan kita dapat melihat, firman Tuhan sudah katakan di akhir zaman, Yesus katakan yang tidak pernah terjadi akan terjadi. Dengan ini yang sedang terjadi, bahwa kita dapat mengerti dari mana kita tahu itu, dari firman Tuhan. Itu firman Tuhan sudah jelaskan. Artinya dengan demikian, saudari, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar kita dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Sekalipun di saat kita belajar ke firman Tuhan, dan firman itulah yang akan berbicara kepada kita. Tetapi bukan kita yang mencoba menjelaskan Alkitab itu dalam pribadi kita, tapi Alkitab itulah yang menjelaskan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari pemimpin acara Sekolah Sabat, oleh karena di Padalarang sinyalnya kurang baik katanya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan promosi penginjilan perorangan yang berjudul Apakah Itu Alasan? Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 2 Timotius 2 ayat 10. Saat itu seperti mimpi buruk saja rasanya. Sebuah truk tangki dengan muatan 2.500 galon gas propana terbakar saat diparkir di gudang penyimpanan bahan bakar. Jilatan api menyambar-nyambar kira-kira 9 sampai 12 meter dari bagian belakang truk dan segera menjalar ke dok pengisian. Segera beberapa tangki di dekatnya juga terancam meledak. Pada saat itu, setelah menolong sopir truk yang mengalami luka bakar cukup parah, si manajer gudang penyimpanan segera melompat masuk ke dalam truk dan mengendarai truk yang terbakar itu menjauh dari gudang. Tindakannya yang cepat dan berani ini berhasil menyelamatkan banyak orang. Rasul Paulus mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. 2 Timotius 2 ayat 10. Ia dilempari batu dan dibiarkan mati. Kisah 14 ayat 19. Pada kesempatan lain ia dikeroyok, disesah, dan dipenjara. 3 kali kapalnya kandas dan beberapa kali ia dicambuk dan dipukul dengan tongkat. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Mengapa Paulus rela menanggung penderitaan semacam ini? Karena mengingat tentang api kekal dan kehidupan kekal, maka dengan senang hati ia menanggung resiko itu. Apakah kita dapat memandang bahaya seperti cara pandang Paulus? Adakah kita memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menyelamatkan banyak orang yang membutuhkan kabar baik tentang Kristus? Adakah kita memiliki tujuan yang sama seperti Paulus yang rela menanggung segala perkara demi mereka yang terhilang? Nah, inilah banyak pertanyaan dalam promosi perorangan ini yang ditujukan pada kita. Bagaimana apa yang kita lakukan ya dalam kehidupan kita ini untuk menyelamatkan orang lain? Apakah kita juga berani menanggung resiko itu, ya, resiko kalau zaman sekarang ini resiko penderitaan untuk menyelamatkan yang terhilang.
Baiklah, ini pertanyaan perlu kita renungkan dan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Semoga Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita untuk kita menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Baik, kita akan tutup acara sekolah Sabat ini. Untuk doa tutup, saya mohon kesediaan Bapak Darius. Namun sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan ya. Mana caranya? Kita akan persembahan dulu, kita siapkan persembahan kita supaya nanti sekaligus kita didoakan oleh Bapak Lango. Kita nyanyi bawalah persembahan. Baik, kita iringi dulu dengan lagu Bawalah Persembahan. Bawa Bapak Lango, saya mohon kesediaannya untuk berdoa. Mari kita menghadap Tuhan Allah. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di surga, Bapa yang begitu baik bagi kami, Bapa yang mengasihi memelihara kami di setiap waktu, bersemewa pada hari Sabat Tuhan yang suci ini, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan puji-pujian, doa, ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan ke dalam kehidupan kami secara khusus ya Bapa. Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami, menjauhkan kami dari virus yang saat ini sedang melanda dunia. Biarlah kiranya melalui berkat kesehatan yang kami miliki ini, kami gunakan untuk senantiasa mencari akan Engkau, memuji, memuliakan akan nama Tuhan, dan menyembah Engkau. Saat ini Bapa kami bersyukur, oleh karena kami dapat bersekutu bersama-sama melalui ibadah acara sekolah Sabat. Biarlah kiranya ibadah kami pada hari Sabat ini semuanya itu boleh menguatkan iman dan percaya kami, dan terlebih dari itu melalui ibadah kami pada hari Sabat ini, nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Memberkati seluruh saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada, seluruh anggota jemaat kecil itu. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa pelihara kami, jaga dalam diri kami sepanjang siang dan malam, agar pada waktu-waktu mendatang kami boleh dipertemukan di dalam persekutuan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami pelajari pada hari Sabat ini melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami mohon bila kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami,
agar firman Tuhan ini dapat kami pahami, kami mengerti, dan itu boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat jasmani yang Tuhan telah berikan kepada kami, melalui berkat-berkat materi yang telah kami kembalikan sebagian dari ucapan syukur itu melalui persembahan dan persepuluhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati agar ini digunakan untuk memajukan akan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan secepatnya datang, kami boleh bersama-sama memasuki kota suci yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, mengampuni akan salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik. Terima kasih kepada keluarga Bapak Sinaga yang sudah ambil bagian pada acara Sekolah Sabat kali ini. Terima kasih juga untuk semuanya, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari komunikasi. Silahkan Bapak. Oke, untuk pengumuman, hari Rabu malam kita bertemu lagi melalui Zoom. Nanti akan bawakan firman pendeta. Kita akan melanjutkan buku bacaan rumah tangga yang sebelumnya kita sudah bacakan. Kemudian kita lanjutkan renungan berdasarkan buku tersebut. Kemudian untuk sahabat depan yang akan mengambil bagian di sekolah sahabat, Bapak Mawu, ini masih gabung nggak ya? Bapak Mawu yang akan MC, kemudian Hizkia yang akan jadi mision. Hizkia, sahabat depan mision ya. Nadine yang doa buka, kemudian keluarga Situmorang yang lagu spesial. Nanti setelah ini kita bisa ikut Hope Channel. Jangan lupa jam 2 PA punya acara jam 2 sampai jam 15.20. Jam 15.30 sambung oleh BWA Bandung Barat sampai jam tutup sabat. Itu yang sepanjang sabat ini kita akan ber-online Ria. Pengumuman sekian. Masukan Pak Denny. Ya. Untuk Rabu malam kita kembali ke bahan materi pelajaran sekolah sahabatnya, bahan khotbahnya. Kita kembali ke buku membina keluarga, pembina rumah tangga itu ya. Ya. Kita lanjutkan saja yang kita sudah ini. Ya, apa ya? Apa ya? Kita lanjutkan saja itu. Mungkin sudah sampai bab berapa nanti kita lanjutkan. Dan yang kedua, masukan dari saya untuk persembahan yang sudah masuk itu dijapri saja langsung ke bendahara atau ke pendeta untuk teknisnya. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Den. Ya. Sedikit sehubungan dengan pengumuman yang disampaikan oleh komunikasi tadi, Pak Denny. Nanti siang kan ada kegiatan lanjutan kegiatan orang muda. Saya mengharap orang-orang muda kita yang ada Zoom-nya tetap bergabung ke sana ya. Nanti juga Pak Pendeta akan bergabung ke sana nanti, dan juga PWA. Saya berharap kita semua juga masuk nanti ke sana ya. Bu Retno, Ibu apa lagi? Semula ibu-ibu BWA. Sepin umur 15 tahun ke atas. Ibu, para wanita dan ibu-ibu yang para anak gadis yang umur 15 tahun ke atas bisa bergabung. Nanti karena kalau nggak salah dari pendeta informasi Ibu Mary katanya bersaksi nanti dari Anda tahu apakah dari jemaat atau dari Bandung Barat, saya tidak tahu. Ya, iya dari lab katanya. Jadi saya mengundang untuk kita, ya Bu Retno ya. Bu Retno dari guru ya. Bu Retno boleh nanti bersaksi dari guru. Tukar-tukarnya main mengajar online. Jangan dulu. Oke lah, itulah mungkin. Jadi supaya kita hanya menghimbau supaya kita nanti masuk ke bergabung nanti sana ya. Oke. Kita ucapkan. Sudah sampai di sini perbaktian kita. Selamat sahabat, semua keluarga, Pak Ben, Om Denny, keluarga Limbon, Angel, Cinta, Angel, keluarga Sinaga, dan keluarga Bapak Lango. Selamat sahabat, sampai ketemu lagi. Selamat sahabat. Tuhan berkati. Ada suaranya.